Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, Cahaya Islam akan membahas tentang kota hantu di Arab Saudi. Secara definisi, sebuah kota hantu diartikan sebagai sebuah wilayah yang sudah ditinggal oleh para penghuninya. Di wilayah tersebut, hanya menyisakan beberapa infrastruktur seperti hunian warga sampai tempat fasilitas umum. Biasanya suatu wilayah akan berubah menjadi kota hantu, akibat kondisi ekonomi kota yang sudah tidak mendukung atau akibat bencana, baik alam, non-alam maupun sosial. Di dunia ini, ada banyak sekali wilayah terbengkalai yang dicap sebagai kota hantu, salah satunya berada di negara asalnya Ka'bah, yakni Arab Saudi. Seperti apa? Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, dan share ke saudara, teman, dan keluarga kita agar sedikit menambah pengetahuan dan keimanan kita. Di Provinsi Madinah, Arab Saudi, ada sebuah kota yang dinamakan Al-Ula. Kota ini berada 400 km dari bagian utara kota Madinah dan 22 km dari situs arkeologi Madain Saleh. Sekitar abad ke-7 sebelum Masehi, kota ini masih dihuni oleh banyaknya warga di dalamnya. Namun seiring waktu, kota tersebut kini telah ditinggalkan. Meski begitu, dengan image kota hantu yang dimilikinya, kota Al-Ula tidaklah seperti kota-kota hantu pada umumnya. Masih ada sejumlah peninggalan milik warga di masa lalu, mulai dari rumah, pasar bahkan masjid. Pemandangan yang disajikan di kota tersebut ternyata gak kalah indahnya sama kota Petra, Yordania. Pemandangan seperti dinding batuan vulkanik hitam, ngarai merah oker, hamparan pasir putih dan kebun-kebun palem masih mengelilingi sekitaran kota. Kota ini dibagi ke dalam dua bagian, Al-Sugaik di bagian utara dan Al-Haf di bagian selatan. Mengenai sejarah kota tersebut, konon katanya dulu kota Al-Ula dihuni oleh kaum Nabat. Mereka adalah kaum yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memahat batu menjadi ukiran, kerajinan hingga hunian bagi mereka. Faktanya, berbagai sumber kaum Nabat ini adalah kaum yang menjadi leluhur kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh alaihi salam. Menurut catatan sejarah Islam, kaum Samud pada akhirnya diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala usai aksi mereka yakni menyembelih unta hasil mukjizat dari sang Nabiullah. Unta tersebut merupakan jawaban dari tantangan yang diberikan oleh mereka kepada Nabi Soleh alaihi salam. Kehidupan kaum Samud yang serba kekurangan, mulai makmur dan sejahtera sejak unta tersebut datang. Namun, kehadiran unta tersebut malah mengusik ketenangan kaum kafir Samud, hingga satu waktu, unta tersebut pun dibunuh. Nabi Soleh yang murka pun memperingatkan kaum kafir untuk segera bertaubat dalam tempo 3 hari. Jika sampai 3 hari mereka tidak kunjung bertaubat, maka azab Allah akan menimpa mereka. Sayangnya, mereka keras kepala dan enggan bertaubat. Alhasil, mereka adalah salah satu kaum yang musnah akibat azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah berarti kota Al-Ula merupakan kota bekas kaum Samud? Begini faktanya. Wilayah tersebut tercatat sudah dihuni manusia sejak ribuan tahun silam. Di daerah tersebut, sempat berdiam suku kuno Arab bernama Lihyan, yang diperintah dinasti Nabatean, kaum Nabat, dari pusat kerajaan di wilayah Yordania saat ini. Selain pemukiman, mereka juga membangun kuburan-kuburan berukuran besar dengan memahat gunung-gunung batu di wilayah Al-Hijr, bebatuan, yang kini disebut Madain Saleh. Banyak sumber mengatakan bahwa kaum Samud menetap di Gunung Atlab, Madain Soleh. Akan tetapi, usai kaum Samud yang asli, yang diazab sama Allah, musnah, seorang sejarawan Inggris bernama Robert G. Hoyland menyebutkan kalau wilayah Al-Ula rupanya ditempati lagi oleh orang-orang baru. Nah, orang-orang tersebut juga menamai diri mereka sebagai kaum Samud, karena wilayah tersebut hancur usai diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Samud yang tadi pun membangun kembali wilayah tersebut dan menjadikannya sebagai tempat tinggal mereka. Setelah itu, aktivitas warga pun kembali seperti sedia kala. Dengan demikian, bisa dikonfirmasi kalau wilayah Al-Ula merupakan tempat bekas kaum Samud menetap. Pada abad ke-13, wilayah Al-Ula kian padat seiring dengan ramainya wilayah tersebut karena digunakan sebagai jalur perdagangan rempah-rempah. Ibn Battuta sempat melintasi wilayah itu pada abad ke-14, atau tepatnya pada 1326, saat itu,
Ibn Battuta mencatat bahwa anggota rombongannya juga enggan berhenti untuk minum di daerah tersebut saking ramainya. Meskipun mereka sedang dalam kondisi kehausan, konon Al-Ula dan Madain Saleh disebut kota hantu atau kutukan, karena tidak ada orang lain di sini. Konon katanya, ketika Islam hadir di Jazirah Arab, kaum Nabat yang saat itu masih ada dan mendiami kawasan Petra hingga Damaskus, menolak keras ajaran Islam masuk ke wilayah kekuasaannya, yaitu Al-Ula, karena Al-Ula termasuk ke dalam wilayah kekuasaan dinasti Nabat. Dan untuk mencegah masuknya Islam ke wilayah tersebut, para orang pintar dari kaum Nabat menjatuhkan kutukan kepada kota tersebut. Kutukan tersebut justru mempengaruhi para warga Al-Ula dan membuat mereka secara berbondong-bondong meninggalkan Al-Ula karena takut terkena kutukan. Alhasil, kota tersebut pun dibiarkan kosong begitu saja sampai sekarang. Itu kalau dilihat dari segi mitos, padahal kenyataannya adalah kota ini sangat sulit untuk dimasuki oleh para turis pada saat itu, belum lagi untuk mengurus visanya saja sudah lumayan sulit, karena wilayah Al-Ula termasuk ke dalam Jazirah Arab, rasanya sangat jelas kalau iklim di kota ini sangatlah kering dan gersang. Namun, wilayah Al-Ula rupanya memiliki kondisi tanah yang subur, selain banyaknya kebun palem, ada juga beberapa kebun buah seperti kurma, jeruk, anggur dan delima. Wallahualam bishawab, terima kasih telah menonton. Semoga videonya bermanfaat dan menambah keimanan kita. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya dapat notifikasi video bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.